Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mut Alhamdulillahi muttasifun bikullil kamalat wa munazzahan an kulli naqais was salbiyat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا، مدد يا غوث الزمان، دستور إلهي عند مقصود رضاك. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para ulama, guru-guru kita, Tuan Guru Kashful, Tuan Guru yang hadir dalam kesempatan pada sebuah hari yang penuh dengan berkah ini, juga orang-orang tua kita yang masih sempat bersama kita dan berupaya tetap dapat juga hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka. Allah panjangkan umur mereka dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam kelapangan, dan mudah-mudahan terus dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Yang dimuliakan pengurus masjid dan seluruh jamaah yang hadir dalam kesempatan subuh yang mulia ini. Di pagi Sabtu yang penuh berkah di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan Al-Hurum, bulan-bulan haji ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di Ashhurul Hurum yang memang Allah nyatakan bahwa amal soleh di dalamnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa sifat yang wajib, dan tidak khilaf saya kita sudah pada hayah yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk yang ke-11, halaman 16. Masih dalam sifat ma'ani. Kategori sifat ma'ani kemarin ada 4 kategori. Sifat zatiyah atau sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah yang menafikan Allah daripada segala kekurangan. Yang masuk kita kepada kategori berikutnya sifat ma'ani, sifat-sifat Allah yang menunjukkan disinilah sesungguhnya segala yang terkait dengan sifat yang mengandung makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dan kemahadikdayaannya. Sifat yang ke-11 sama' atau sam'un, as-sam'u, yang artinya mendengar. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu al-asam, tuli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Surat Al-Anbiya 256. Banyak firman Allah yang menunjukkan dan menegaskan Allah Maha mendengar. Atau Al-Baqarah 256 juga. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar
untuk senantiasa takut memelihara diri mereka daripada berkata yang haram. Jadi Allah mengetahui dengan ilmunya, Allah mendengar dengan sifatnya as-sama', sami'. Apapun yang kita tuturkan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang catatnya, diperintahkan Allah malaikat raqib dan atid. Dan Allah Maha mendengar bahkan bisikan, bahkan suara hati kita. Karena itu kita beriman dengan Allah yang memiliki sifat as-sama', maka kita takut dengan ucapan kita ataupun apa yang kita dengar daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar segala perkataan hambanya. Jadi kalau kita sudah sampai pada tahap ini, malu kita kalau keluar daripada mulut kita ini kalimat yang tidak santun. Karena apa? Karena yang mendengarnya Allah. Kita kan belum sampai ke tahap itu, bagi kita kan tak ada yang dengar. Ataupun yang dengar cuman orang-orang dekat kita cuman. Tapi Allah Maha mendengar. Ada timbul rasa malu, timbul rasa takut. Jangan sampai bertutur atau mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Sebaliknya berusaha mendengar ataupun bertutur yang menyenangkan, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ngaji nih, macam kita ngaji Al-Qur'an, macam kita berzikir, macam kita mendengarkan pujian-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Itu kan semuanya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasul-Nya. Makanya sampai Nabi bilang, kalau tidak dapat berkata baik-baik, falyasmut, maka lebih bagus diam. As-samtu dhahabun, diam itu emas. Karena kalau banyak cakap, banyak salahnya, banyak bohongnya, dan khawatir keluar kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah. Dalam hadis Nabi SAW ada bersabda yang maknanya kurang lebih, seseorang mengeluarkan satu kata-kata atau kalimat yang ternyata kalimatnya itu boleh dua pilihan, dapat mengantarkannya ke dalam syurga ataupun melemparkannya ke dalam jurang api neraka. Kalau keluarnya bagus, memuji Allah, bertasbih, bersalawat, mengantarkan kepada syurga. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang kotor yang tidak diridhai Allah, memfitnah dan sebagainya, itu mencampakkan orang tersebut ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min adzabil qabri wa adzabin nar. Kemudian sifat yang berikutnya, nomor 12, basar, yang maknanya melihat, al-basaru dari kata basara yabsuru, artinya melihat. Maka mustahil Allah itu buta. Kalau diungkapkan dengan kata basar, ada dua kata yang juga maknanya melihat. Satu lagi juga ra'a, atau juga ada kata nazarah. Maka basar ini dia melihat dengan sepenuhnya, melihat dengan sedalamnya. Maka Allah yang maha melihat, segala-galanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu tidak melihat, mustahil buta. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 18, wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui, dia mendengar, dia melihat. Nah, ini kalau sudah sampai tahap keyakinan kita yang tinggi, makanya seperti aulia Allah paling sederhana, mereka itu bergerak, bercakap, semuanya mereka tuh
minta tolong dengan Allah, sekaligus campur malu, campur takut. Karena Allah sudahlah Allah Maha mengetahui, Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Pokoknya tidak ada satupun ruang, tidak ada satupun arah, melainkan kita ini didengar, dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam zikir kita, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, qultu bina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqihi. Allah ni baik. Kalau Allah tak ada baik, kita kan kelakuan kita macam-macam nih. Yang didengar, yang dilihat, yang diperhatikan, yang diketahui oleh Allah yang tak terbatas, pengetahuan dan pendengaran penglihatannya itu. Kalau tidak ada sifat latif Allah, habis dah kita nih. Karena Allah Maha Latif, Maha lemah lembut. Nah, ini pun keberkahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Halim. Disadarkan Allah, diingatkan Allah, bertobat kepada Allah, ditundakan Allah hukumannya, padahal Allah mampu langsung menghukum. Ibarat kata kita ini, ibarat nih tapi tidak bisa ditamsilkan. Bengak misalnya ada semut nganggu kita dikit, jentik selesai lah. Itu ya. Nah, ini karena Allah Maha kasih sayang, Maha lemah lembut, ya latifan bi khalqihi, dengan kelembutannya lah Allah nengok hambanya macam-macam, ditarik Allah, tobat hamba tuh. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya ajaban, wahai mengagumkannya, liman saqa ibadahu bisalasili alwajibat au bima ma'nahu. Betapa mengagumkannya zat yang menarik hambanya untuk kebaikan dengan rantai ketaatan. Kita ni ibarat kata ditarik oleh Allah pakai rantai ni. Sebab kalau tak ditarik, bengak, tak akan mau. Maunya cemplung ke api neraka, kata Nabi. Nabi menolong kita juga. Itu yang menjauhkan kita daripada api. Jadi diikat dengan belenggu syariat, belenggu taat, dengan rantai solat, dengan rantai puasa, dengan rantai zakat. Itu ditarik ke dalam syurga. Jadi istilah kata, betapa dahsyatnya makhluk nih. Tapi Allah Maha kasih sayang. Ibarat kata maksa nih, maksa masuk syurga. Bukan maksa masuk neraka. Itu pun tidak mau. Tak mau nurut itu ya. Ditarik ke dalam syurga, makhluk tidak ada mau. Apa tidak ada durjana. Kalau kita ditanamkan Allah, keyakinan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, malu kita, takut kita, dan kita akan berupaya mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi apapun yang kita kerjakan Allah melihatnya. Kita tutupi macam mana pun Allah melihatnya. Yang ke-13 kalam. Artinya berbicara. Mustahil Allah itu abkam, bisu ataupun gagu di sini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Surat Al-Anbiya 164. Tapi hanya Allah yang mengetahuinya. Allah itu Maha berbicara. Kalau kita sudah beriman dengan Allah yang Maha berbicara, ini dalam kajian tauhid tasawuf sufi, tauhid sufi, kita membaca Quran itu saja, yang kita baca, kita dengar, maka seyogyanya kita mendengar suara Allah. Suara Allah yang berbicara langsung kepada kita.
Nah, ini di situ karena kita meyakini Allah Maha Mutakallim. Allah bersifat kalam. Dia berbicara. Nah, tapi tentu berbeda dengan makhluk, kita tidak tahu bagaimana dan tidak perlu tahu dan tidak akan bisa tahu dan tak akan pernah terjangkau. Kullukum fi dzatillahi ahmaq. Semua kamu tidak akan ada yang tahu tentang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberitahu Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an yang ini menjadikan kita dapat mengenalnya. Salah satu sifatnya adalah kalam. Maka sepatutnya bagi mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau ngaji itu dia bergetar karena dia mendengar, mengaji di hadapan Allah, mendengar suara Allah menembus sukmanya, kalbunya. Yang ke-14, qadirun. Nah, masuk kita kepada sifat ma'nawiyah, kategori sifat yang menguatkan, tapi dia bukan sifat yang sama. Dia adalah penegasan dan pengokohan sehingga kita tidak boleh ragu. Zat Allah itu qadirun, dia hal keadaannya maha kuasa. Maka mustahil Allah itu bersifat ajizun, lemah, tidak ada mungkin, tidak ada kuasa ataupun dha'fun. Dalilnya seperti juga sifat kudrat, dalil Qur'annya. Jadi kita perlu tahu dalil naklinya seiring kita tentu memahami daripada dalil aklinya. Kita dapat, makanya alam ini adalah bacaan. Iqra itu maknanya bacalah yang tertulis, yang tersurat, bacalah yang tersirat. Yang tersirat itu mana? Alam ini tersirat. Makanya kalau kita diberikan Allah penanaman tauhid yang tajam, tidak memandang kita, melainkan kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gimana kita tak ada memandang Allah, semuanya ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan Allah. Setiap hari kita melihat, tetapi kita dibutakan oleh kalau bahasa kasarnya diri kita sendiri, nafsu kita nih. Allah bukakan, mudah-mudahan Allah tanamkan ke hati kita. Kita memandang semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Karena dia yang maha kuasa. Sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar, memperbanyak rasa takut kepada Allah yang maha kuasa dan banyak memohon rahmatnya. Nah, takut ini dalam istilah sufi ada 3 tingkatan. Takut orang awam, takut masuk neraka, takut azab Allah. Takutnya orang khawas, dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya orang khawasul khawas, takut dicuekkan Allah, takut ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan maknanya kita takut Allah. Kita kan takut, yang bahasa kita ini takut. Kalau takut kan lari. Makanya ada pernah makna apa? Firman Allah, takutlah kepada Allah. Nanti lari kita katanya. Bukan itu ya. Ini kita takut karena Allah memang hebat. Selain azabnya yang pedih, dia memang dahsyat, dia memang maha segala-galanya. Dan kita takut karena kita tidak ingin berpisah dengannya. Takut ditinggalkannya lebih tinggi nilainya. Bini cinta dengan laki, dia takut dengan laki, bukan takut karena marahi, bukan. Takut ditinggalkan laki itu yang paling tinggi. Sebab kalau takut dimarahi masih bisa dipujuk,
Tapi kalau sudah ditinggalkan, itu agak masalah. Artinya makanya betul-betul rasa takut itu timbul karena kita beriman Allah itu qadir. Kalau dia sudah mau apapun, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian yang ke-15 muridun, muridan, kaunuhu muridan. Artinya dia yang berkehendak. Keadaan Allah itu dia berkehendak. Kalau tadi kan sifat kehendak. Yang ini Allah memiliki sifat berkehendak. Keadaannya dia berkehendak. Mustahil Allah tidak berkehendak. Jadi mustahil Allah itu tidak ada kehendak, tapi dia pasti menghendaki dengan hikmah yang dia tahu. Makanya salah satu adab kita, kenapa orang mukmin ini diselamatkan Allah, ditolong Allah. Allah tolong, Allah buat kita ini taat dengan ridhonya, dengan kasih sayangnya. Allah buat orang kafir itu kafir, masuk neraka bi'adlihi, dengan keadilannya. Dia yang menghendakinya. Dan dia tidak dapat dipertanyakan karena dia yang punya, dia penguasa mutlak, dia pemilik mutlak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak bisa kita nanya ngapa kau gini Allah. Masa kita nak kritik, tak mungkin. Dia yang raja di raja semuanya. Tapi kalau kita diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap kita wajib beriman bahwa Allah memiliki sifat muridan, maha keadaannya dia berkehendak, dan karenanya kita wajib banyak minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena kita kan mau ada diberikan Allah mau. Dulu kita sampaikan anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kau ingin itu, aku ingin itu, Allah juga yang melaksanakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berdoalah kita, sampaikanlah keinginan kita. Jadi sebenarnya kabulnya hajat kita ini karena muwafaqah dengan keinginan Allah. Kita ingin itu kabul sebenarnya bukan kehendak kita, tapi karena muwafaqah dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersesuaian dengan apa yang diinginkan Allah, maka itu kabul. Mohonlah kebaikan dunia akhirat, dijauhkan bala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-16 kaunuhu alimun. Artinya hal keadaan Allah maha mengetahui. Mustahil Allah tidak mengetahui, jahil, mustahil. Makanya Allah suka orang yang menuntut ilmu ini, karena ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha at-takhalluq bi akhlaqillah, karena Nabi perintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, berupayalah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Tambah Allah sendiri yang berikan perintah dan motivasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Al-Imam Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu warḍah, derajat yang diberikan Allah, yang dilipat gandakan Allah untuk orang yang berilmu, orang yang beriman dan yang berilmu itu daripada mukmin yang tidak berilmu. Nah, semakin dia menuntut ilmu, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ma baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya, masiratu 500 am, perjalanan 500.000 tahun. Ini kalau sekali ya Allah naikkan, ibarat kata mengejar ketinggalan 500.000 tahun. Makanya kita ngaji, ilmu Allah yang beri, kita nuntut, kita belajar, kita mau. Kalau penilaian makhluk biasalah, tapi Allah yang maha mengetahui. Yang penting kita belajar. Siapa yang berilmu di sisi Allah, Allah paling tahu. Salah satunya ditegaskan oleh Allah, siapakah ulama itu? Ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yaitu mereka yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sepatutnya bagi setiap mukmin memiliki keyakinan yang benar dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap keadaan, karena Allah Maha mengetahui, dan memohon pemeliharaan Allah daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. Kemudian kaunuhu hayyan, yang maha hidup, dia zat yang maha hidup, keadaannya maha hidup. Mustahil Allah itu mayyit, mustahil mati, mustahil dia, bahasa anak kecil, meninggal ya. Tidak mungkin ya. Yang meninggal ini makhluk. Kullu man 'alaiha fan, segala yang diciptakan Allah ini, yang ada di dunia ini fana, meninggal, mati semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi hanyalah wajah, hanyalah zat, hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jua. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala jua. Hayyun, ini maha hidup. Kan zikir kita, di antara zikir Naqsyabandi ada hai, karena ini nikmat yang tak kita sadari yang paling besar. Siapa yang menghidupkan kita nih? Ini kan sebenarnya kalau kita menggunakan akal itu sudah cukup sebenarnya. Yang menghidupkan kita adalah zat yang maha hidup. Hakikatnya kita ini tidak ada sebenarnya, dihidupkan, dipinjamkan oleh Allah, dikasih nyawa sementara, nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Waktu kita masukkan mayat ke dalam lubangnya itu, dia tanahnya itu baca itu, dari tanah kami ciptakan manusia, kepada tanah kami kembalikan manusia, dan dari tanah pula kami bangkitkan untuk kali yang lainnya. Tanah kita ini sebenarnya ada ya. Sami'un, yang ke-18, kaunuhu sami'an. Kita habiskan dikit nih, yaitu yang keadaannya maha mendengar. Mustahil Allah itu abkam tuli, mustahil. Dalilnya sama dengan dalil yang sebelumnya, sifat Allah as-sama', wallahu sami'un alim. Sepatutnya setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memperbanyak puji dan syukur serta munajat berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Banyakkan memuji Allah, bersyukur, bertasbih, bertahmid, berdoa, bermunajat. Allah senang mendengar kita curhat dengannya. Makanya kadang-kadang kita ini harus ditegur dulu. Waktu sehat ini tidak pernah minta, ya Allah jagakanlah kesehatan aku. Ada tidak yang berdoa itu? Yang sedang sehat-sehatnya nih, sedang fit-fitnya nih, ada tidak kita, ya Allah jagakanlah kesehatan aku bersyukur atas sehat yang kau berikan. Karena tak pernah bersyukur dengan sehat, disakitkan Allah, baru sadar, ya Allah terus sakit nih, ya Allah sembuhkan aku, baru terdengar, baru curhat. Allah nak dengar suara kita, suara hamba yang merintih, karena Allah suka hamba yang mengadu, yang memohon kepadanya. Jadi kalimat-kalimat kita jaga karena Allah maha mendengar. Yang ke-19, basirun, kaunuhu basiran. Keadaan Allah itu basiran, maha melihat. Karena ini sifat Allah ya. Ada juga orang namanya basiran. Ada ya? Ya ada ya, banyak nih ya. Sami'an pun ada juga ya. Sami'un. Sami'un. Maha melihat ya, keadaan Allah. Sudahlah tadi sifat Allah itu, Allah punya al-basar, penglihatannya, dan dia maha melihat. Ini kalau sudah dikunci dengan maha melihat nih, hal keadaannya maha melihat itu tak ada sedetik pun, tak ada per detik pun luput daripada penglihatan Allah.
dalilnya sama dengan dalil basar, ya, basirum bima yaf'alun, basirum bima ta'malun, wallahu basirum bima ta'malun, banyak. Kemudian yang ke-20 mutakallimun, kaunuhu mutakalliman, artinya hal keadaannya Allah itu berbicara. Kita wajib meyakini ya Allah tak pernah diam, dia berbicara. Nyentuh hati kita nih itu bicara Allah, ya, dia memberikan ilham ke dalam kalbu kita. Nah, cuman kita tak dengar karena memang itulah batas kita, cuman kita merasa. Kita baca Quran, Allah berbicara dengan kita. Kata Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, fasalli, lakukan salat. Kapan kamu ingin mendengar suara Allah, iqra'il Quran, baca Al-Quranul Karim. Sama dengan dalil kalam. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar, memperbanyak membaca Al-Quran dengan khusyuk, berzikir, ya, mengkaji, mendalami, bertasbih, karena kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menunggu nanti, ya ibadi la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Di surga nanti kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku. Kalau kita mendengar ya kalimat, misalnya pada surah yang ada pada surah Al-Haqqah kalau tidak salah, ya, yang ujungnya tentang Allah memanggil kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukan Al-Haqqah sebenarnya, yang pada juz 30 inilah sebenarnya. Itu kan, masuklah kamu ke dalam syurgaku dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Belum lagi, salamun qawlan min rabbir rahim. Kita masuk surga, Allah yang nyambut, assalamualaikum. Masya Allah, ya. Ini kan kita akan pada akhirnya kita akan mengetahui hakikat yang sesungguhnya, masuk kita mendengar, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang paling kita dambakan. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah tanamkan ketauhidan kepada kita sebagai pangkal segala-galanya. Tauhid ini Allah kokohkan dan Allah jadikan kita setiap saat orang yang muhsin, melihat Allah, menyaksikan Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.